Di episode sebelumnya sudah kita saksikan bagaimana cerita masa lalu keluarga Del Solano dan cerita Anacon bertransformasi menjadi Don Vader. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan episode berikutnya, episode 3. Lokasi penjara bumi tingkat ultra maksimum security. Zona lapis 7, kode penjara PETE, penjara ekstra tinggi energi. Lo tahu nggak, si Joe adiknya Don Vader sekarang di penjara di sini. Iya, gue tahu. Tapi apa sih seremnya Don Vader? Di sini kan keamanannya tingkat tinggi. Lo nggak tahu ya? Dengar-dengar Don Vader tuh punya kekuatan supranatural yang nggak bisa dimengerti. Supranatural? Maksud lu gimana? Katanya nih yang gue dengar. Katanya orang kalau berhadapan sama Don Vader, sebelum sempet cabut senjatanya udah tumbang duluan. Begitu yang gue dengar. Yang bener lu. Serius, gue nggak bohong. Lo coba tanya aja sama narapidana yang ada di sini. Di sini kan penjahat-penjahat kelas berat semua. Tapi kalau dengar nama Don Vader, mereka tuh langsung ciut gemeter. Serius? Berarti ngeri juga ya? Berarti dia mungkin punya tenaga telekinetik. Kayak di film Star apa ya, gua lupa tuh. Yang tokoh penjahatnya Vader juga. Anjrit. Bisa jadi sih dia punya kekuatan kayak gitu. Tapi yang gue dengar lagi nih, katanya Don Vader juga punya senjata pemusnah massal. Hah? Senjata pemusnah massal? Serius? Senjata apaan? Nuklir? Katanya sih bukan nuklir. Mungkin sejenis senjata kimia kayak gas beracun. Ah, mungkin gile. Lo cium bau sesuatu gak sih? Kok kayak bau bangke? Iye, tapi menurut gua bukan bau bangke sih. Kayak botokai. Emang ada jadwal hari ini? Mobil tinja buat sedot septic tank. Hari ini nggak ada jadwal mobil tinja buat datang ke penjara sedot septic tank. Buset, tapi kok baunya makin kenceng ya? Iya gila, ini bau apaan sih kok kayak gini? Makin parah baunya. Gile baunya, gua udah gak tahan. Suara apaan tuh? Waduh, suara-suara. Kedua sipir dan seluruh penjaga di luar penjara itu langsung pingsan seluruhnya tanpa disentuh sedikit pun oleh Don Vader. Dan begitulah kekuatan bau mulut Don Vader menjadi senjata pemusnah massal yang tidak terkalahkan. Di balik tembok penjara setebal 7 meter yang dilapisi baja, tembaga, dan lapisan penghilang bau, terdapat satu sel istimewa. Di dalamnya duduk santai seorang pria flamboyan, berambut klimis mengenakan piyama penjara bermotif bunga pete, lengkap dengan sandal hotel. Itulah Joe Del Solano. Gile, mantap coy. Ini mah lebih nyaman daripada di rumah. AC adem, ada Netflix, makan 3 kali sehari. Dan yang paling penting, kagak ada bau mulut si Anacon. Joe bahkan jadi semacam seleb lokal di penjara. Narapidana lain menghormatinya, bukan karena dia galak, tapi karena... Lo tahu kan? Itu si Joe, adiknya Don Vader. Hati-hati jangan sampai ganggu dia. Oh itu yang namanya Joe, adiknya Don Vader. Gue baru tahu. Rumornya katanya kakaknya Joe, si Don Vader itu punya ilmu hitam ya.
Kayak kekuatan magic gitu. Sepertinya sih begitu. Soalnya bos gue, ya kepala The Collector, Gue tahu. sehabis ketemu Don Vader, sekarang kayak orang trauma. Tiap hari di rumah didatengin psikiater. Tiap hari teriak-teriak mimpi buruk. Dan selain psikiater, beberapa dukun juga udah didatengin ke rumah bos gue itu buat ngobatin bos gue. Tapi ya gak sembuh-sembuh. Ada beberapa dukun bilang katanya ketempelan setan dari pohon pete. Setannya kuat banget katanya. Apaan itu? Gua apaan ini? Satu persatu, sipir dan para narapidana pun roboh. Bukan karena serangan fisik, tapi karena efek gas dari ventilasi helm seseorang makhluk berjubah gelap. Don Vader, legenda, pemimpin kartel intergalaksi, hobi bete, anti sikat gigi, dan kini datang untuk menjemput adiknya. Langkahnya berat, suara nafasnya seperti sapi asma, dan setiap langkahnya diiringi suara pingsan massal. Sesampainya di depan sel Joe, Don Vader tidak bicara panjang. Pintu sel dibuka. Joe yang sedang menyikat lidah dengan sikat gigi tahan api menoleh. Buset. Apain lu kesini? Lu harus pulang. Kita butuh lu di bisnis. Kita harus jaga kartel kita. Joe mendadak panik. Ia langsung tutup hidung dan mulutnya dengan tangan. Gue gak mau. Gue betah di sini. Seenggaknya orang-orang di sini pada sikat gigi. Don Vader tidak menjawab dan grab tangan Don Vader yang dingin seperti logam membekukan, mencekram pergelangan kaki Joe. Joe diseret, posisi tengkurap, badannya menyeret lantai. Sendal jepitnya copot, piyamanya nyangkut di jeruji, tapi lepas juga. Weh, lepasin gue. Gue tahan derajat panas tapi nggak bau lu. Don Vader tetap tenang. Asap kehijauan dari helmnya makin kental, membuat seluruh penjara seperti kabut hutan pete habis digodok. Joe diseret melewati lorong penjara. Setiap sipir yang melihat langsung pura-pura pingsan atau ngumpet di lemari arsip. Joe terus memberontak sambil meringis. Ini bukan penyelamatan, ini penculikan. Don Vader tetap diam. Dan begitulah sang adik flamboyan yang lebih memilih kehidupan damai dan pasta gigi diseret secara tidak manusiawi keluar dari penjara, kembali ke dunia bau, brutal dan berbahaya, dunia pete. Sampai di sini dulu episode ini, berlanjut ke episode 4 di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.